Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Sunagarawan, NIM saya 19.18101. Dan anggota saya yang satunya bernama Ikram Muhiban Ananta dengan NIM 19.18064 dan anggota saya yang satunya Novia Murtimilen dengan NIM 19.18093. Kami akan mempresentasikan laporan akhir tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Oke, selanjutnya. Nah, untuk latar belakangnya, yaitu adalah sistem monitoring. Adalah sistem yang digunakan untuk melakukan fungsi pengawasan secara berkala untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Salah satu bentuk sistem monitoring adalah aplikasi deteksi objek. Aplikasi deteksi objek merupakan pendeteksi objek yang dapat mendefinisikan atau mengekstrak informasi dari objek pada suatu citra. Salah satu contoh aplikasi deteksi objek adalah deteksi objek bergerak. Deteksi objek bergerak merupakan salah satu arah penelitian yang penting dalam rangka meningkatkan kemampuan sistem pengawasan di tempat-tempat umum. Secara umum, cara kerja deteksi objek manusia ini mengadaptasi cara pengamatan apa yang ada pada dunia nyata melalui indera penglihatan manusia. Dimulai dari suatu pembelajaran menganalisa gambar dan video untuk memperoleh hasil sebagaimana yang bisa dilakukan manusia. Dengan kata lain, pendeteksi objek manusia mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia atau human vision, yang saat ini dikenal dengan teknologi computer vision. Dan untuk basis pengetahuan, antara lain, kamera webcam diletakkan pada lingkungan statis. Yang kedua, menggunakan bahasa pemrograman MATLAB R2016B. Metode yang digunakan untuk mendeteksi objek adalah background subtraction. Dan data penelitian yang digunakan merupakan data video kondisi lingkungan di dalam gedung maupun luar gedung. Kemudian, sistem pada penelitian ini belum dapat membedakan pergerakan manusia, hewan, atau benda. Bisa ke slide selanjutnya. Dan untuk yang poin C adalah konsep teori. Yang pertama adalah OpenCV. OpenCV atau Open Source Computer Vision adalah library dari fungsi pemrograman untuk real-time visi komputer. OpenCV menggunakan lisensi BSD dan bersifat gratis baik untuk penggunaan akademik maupun komersial. OpenCV dapat digunakan dalam bahasa pemrograman. Hard like feature pertama kali diusulkan oleh Paul Viola dan Michael Jones untuk keperluan mendeteksi wajah manusia. Ide dari hard like feature adalah sebuah classifier yang di-training dengan sejumlah sampel citra dari suatu objek. Classifier di-training menggunakan algoritma ADABOS. Dalam kasus ini, sampel citra yang digunakan adalah citra dari kendaraan berupa tampak samping, yaitu kiri dan kanan, depan dan belakang. Dan untuk yang poin ketiga adalah mean square error atau MSE. Mean square error digunakan untuk mengetahui perbedaan antara estimator dengan hasil estimasi. MSE digunakan sebagai tolak ukur suatu estimator. Hasil yang diperoleh suatu selalu berupa angka positif. Semakin mendekati 0, maka semakin baik kinerja estimator tersebut. Yang keempat adalah classifier cascade. Penelitian ini menggunakan fitur objek sebagai dasar dalam deteksi. Alasannya, konsep ini lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan pixel. Classifier dikembangkan dengan menggunakan fitur-fitur objek yang akan dideteksi. Fitur-fitur ini merupakan turunan dari fungsi HAR seperti yang digunakan oleh Papa Georgiou et al. Bisa dilanjutkan? Tahapan pembuatan aplikasi. Yang pertama yaitu persiapan, identifikasi masalah, studi pustaka, dan analisa kebutuhan. Kemudian kita berlanjut untuk pengembangan model deteksi objek. Yang tadi dari pengolahan data, pengembangan model arsitektur. Dan untuk tahap selanjutnya adalah pembuatan aplikasi, yaitu perancangan aplikasi, pengkodean aplikasi, dan untuk tahap terakhir yaitu adalah uji coba aplikasi. Pada tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan. Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah.
Melakukan studi pustaka yang diperlukan untuk referensi pembuatan aplikasi deteksi objek. Selanjutnya, analisis kebutuhan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang akan dipakai. Pada tahap pengembangan deteksi objek, dilakukan pengembangan dalam membuat model aplikasi deteksi objek. Tahap ini berisi pengolahan data, pengembangan arsitektur, dan pelatihan data. Pada tahap pembuatan aplikasi, meliputi perancangan aplikasi dan pengkodean aplikasi. Pembuatan aplikasi berupa perancangan aplikasi yang terdiri dari perancangan struktur navigasi, perancangan flowchart, dan perancangan tampilan. Setelah diperoleh model hasil dari proses pelatihan data, model tersebut diterapkan pada aplikasi deteksi objek. Kemudian akan dilakukan uji coba aplikasi pada tes yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bisa ke slide selanjutnya. Dan untuk yang slide ini saya akan berikan kesempatan kepada Ikra Muhiban. Hasil dan pembahasan. Metode atau algoritma yang digunakan. Model pra-terlatih yang dapat Bisa langsung dijelaskan? Hasil dan pembahasan. Metode atau algoritma yang digunakan. Model pra-terlatih yang dapat digunakan dalam pembuatan deteksi objek adalah SSD Mobile 2. Model tersebut dapat melakukan deteksi objek dengan menghasilkan akurasi dan area terdeteksi untuk keberadaan setiap kategori objek pada suatu gambar. Model ini menghasilkan besar akurasi untuk keberadaan setiap kategori objek. Rancangan tampilan. Rancangan tampilan pada aplikasi pendeteksian objek terdiri dari tampilan menu utama, tampilan halaman deteksi objek, dan tampilan halaman tentang aplikasi. Rancangan tampilan halaman dilakukan agar hasil output dari aplikasi memiliki tampilan yang diharapkan. Tampilan rancangan halaman menu utama aplikasi dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini. Lanjut. Tampilan rancangan halaman deteksi objek lihat seperti pada gambar di bawah ini. Terdapat fitur deteksi objek, fitur kembali, dan fitur informasi gambar yang diupload atau dilakukan deteksi. Selanjutnya, tampilan rancangan halaman tentang aplikasi yang dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, Prof. Setelah dilakukan perancangan. Ya, slide ini dilanjutkan oleh saudari kami, Novia. Setelah dilakukan perancangan, kemudian dilakukan proses pembuatan aplikasi hingga selesai. Untuk menjalankan aplikasi ini adalah dengan membuka Python IDLE, kemudian menuju direktori menyimpan file Python aplikasi deteksi objek. Aplikasi dapat dijalankan dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Uji coba aplikasi dilakukan dengan menampilkan halaman yang dirancang sebelumnya. Pada aplikasi deteksi objek terdapat 3 tampilan utama, yaitu menu utama, halaman deteksi objek, dan halaman tentang aplikasi. Berikut halaman menu utama aplikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah halaman deteksi objek. Halaman ini dapat digunakan untuk melakukan deteksi objek. Berikut merupakan halaman deteksi objek dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk dapat mendeteksi objek, terdapat buton upload gambar untuk memilih gambar yang ingin dilakukan pendeteksian. Apabila objek dapat terdeteksi, akan dapat dilihat pada area yang telah tersedia. Berikut merupakan tampilan yang berhasil terdeteksi pada gambar di bawah ini,
yaitu contohnya gambar kamera. F. Penutup. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian telah dilakukan, berhasil dibuat aplikasi untuk mendeteksi objek dengan menggunakan TensorFlow Object Detection API dengan memanfaatkan SSD MobileNet V2 sebagai model pra-terlatih. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menggunakan metode lain yang serupa. Pengembangan diharapkan dapat membuat aplikasi dapat mendeteksi lebih dari satu objek dalam satu gambar. Selain itu, dapat dilakukan penambahan fitur real-time image processing dan pengembangan aplikasi yang dapat dijalankan pada sebagai platform seperti pada Android maupun website. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kami. Itulah seluruh dari rangkaian presentasi kami pada hari ini. Bila ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.